Lagi jam pelajaran nih, temen gue yang cewek yang pertama itu udah dia langsung ketawa lagi. Langsung dia tuh dipegangin sama anak-anak, di situ ditaruh di bawah di lantai, dibacain lagi kan sama guru agama gue. Ya udah akhirnya lepas dan yang ini nih, langsung lari ke satu lagi bang. Tahu-tahu bang, satu sekolahan semuanya kesurupan bang. Lu kali yang ngambil duit gue, kan lu kan belum bayaran. Satu kelas ini nuduh dia semua bang. Akhirnya dia lari keluar ke kamar mandi, dia nangis dah tuh di kamar mandi. Langsung terseduh-seduh gitu bang, gimana sih ya kan, kayak misalkan lu dituduh gitu, padahal lu gak ngambil, lu dituduh. Akhirnya dia keluar nih, di situ tempat ngakhirin hidupnya, di depan toilet dia lompat ke bawah. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan cerita tentang pengalaman horornya pada saat dia sekolah di SMK di Jakarta Barat. Dan ada satu kejadian yang tragis mengenai alumninya yang lompat bunuh diri di sekolah itu. Kita langsung sapa aja narasumbernya. Di sini udah ada Mas Bewok. Wok, apa kabar Wok? Alhamdulillah baik punya Oke, Jamal. Wok. Ini lu kejadian tahun berapa Wok? Tahun kejadian yang pas gua ngalamin sih pada tahun 2009 bang. 2009. 2009. Oke. Dan itu pada saat lu kelas Kelas 2. kelas 2 Kelas 2. atau bahkan tadi kita sempet ngobrol off cam, lu pada saat mulai sekolah aja lu udah Mulai sekolah ya udah kena teror lah bang. kena teror ya. Kena teror. Mengenai sosok yang sudah disamarkan sama Bewok, ini namanya Maya ya. Maya bang. Untuk kejadian Maya yang bunuh diri lompat itu tahun berapa, Wok? Gue dengar dari cerita alumni gue, dia nggak nyebutin tahunnya bang. Iya kan. Jadi buat jaga sekolahan lah bang, biar cerita ini, berita ini nggak keluar dari sekolahan. Jadi ya udah, dia nggak bakal nyebutin tahunnya berapa. Tapi ini kejadian udah banyak yang tahu ya, Wok ya? Dari warga sekitar sih udah banyak yang tahu bang. Udah banyak yang tahu. Udah ya? banyak yang kebuka lah si sosok yang terjun dari atas ini. Oke. Buat yang penasaran, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tahu ke kalian kalau kalian pengen jadi narasumber seperti Mas Bewok, kalian cukup DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Nanti kalian siapin voice note untuk yang mau diceritakan di Lentera Malam ini. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Bewok, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai. Sekolahan ini tepatnya di daerah Jakarta Barat ya. Cuman gue nggak bakal sebutin tuh bang sekolahannya apa. Iya. Ya kan, karena gue juga belum cerita sama sekolahannya kayak gimana ya kan. Jadi pada tahun 2008 nih gue masuk nih sekolah ya kan. Sebenarnya tarik mundur dari cerita itu, gue udah daftar dulu di sekolah yang lain. Cuman pas gue ngelihat sekolahan yang gue mau daftar nih, kok sekolahan tua banget nih ya kan. Udah dah tuh gue cuman ngambil formulir, gue pulang. Tiba-tiba temen gue nelpon, temen deket gue. Wok, lu udah sekolah belum? Belum nih, gue belum dapet sekolahan. Ya udah, ikut aja dah sama gue. Gue sekolah nih di daerah Jakarta Barat. Oh ya udah, Sabtu Minggu libur nggak? Libur Sabtu Minggu mah. Nah, karena SMP gue kagak libur bang Sabtu Minggu, makanya gue di situ ya udah, oke, udah gue ke sekolahan. Besoknya gue ke sekolahan sama bokap gue. Nah pas sampai sekolahan, depan sekolahan, tuh gedungnya bagus tuh bang. Gedungnya gedung baru, ya kan. Pas gue masuk lorong, ketemu lapangan, baru tuh gue lihat di situ gedung lama di dalamnya, masih pakai kayu sama giniannya, pegangannya kayu. Tapi kalau untuk sejarah di sekolah itu emang bangunan zaman dulu atau bangunan Belanda? Bangunan tua bang. Bangunan tua doang? Iya. Oke. Nah kan kita nanya nih sejarahnya sama security, Pak, nih gedung baru ya yang gedung ini, yang gedung sana lama. Iya gedung sana masih lama, belum direnovasi katanya sih.
tahun ajaran ini mau direnovasi tuh gedungnya. Jadi begitu. Nah, sekolah gue udah 3 tahun kagak direnovasi bang, sampai sekarang. Nah, gue masuk nih ceritanya, udah mulai tahun ajaran lah, ya kan, tahun ajaran udah masuk, udah ada nih. Gue satu kelas dan nih ketemu sama temen-temen gue yang lainnya, ya kan, 39 orang apa. Nah, pas belajar ada satu cewek nih bang, ya kan, satu cewek ini lagi pelajaran enak bang, tiba-tiba dia ketawa. Lagi pelajaran sunyi tuh langsung diam. Siapa itu ya? Oh tuh yang depan tuh, gue sebut aja Siti, ya kan? Tuh Siti tuh yang nih lagi nulis nih ginian, gue langsung kamu jangan macem-macem ya, ini lagi nerangin nih, jangan berisik. Udah dia diam tuh. Habis tuh nggak lama kemudian teriak lagi kayak begitu bang. Siapa sih yang teriak begitu tuh? Ganggu aja pelajaran. Udah tuh, abis itu udah dia diem lagi. Pelajaran enak udah, ngajar abis itu udah diomelin kayak gitu, udah diem lagi pelajaran. Balik lagi. Tetap lanjut. Pas sebelumnya, tanggal 11 bang, gue diajak dah nih sama senior. Karena gue anak futsal kan. Diajak sama senior gue kelas 3. Waktu itu gue kelas 2. Yang ngerokok lah, masih bandel-bandelnya ngerokok di atas loteng. Ada aula buat akses ke loteng, dipakein tumpukan meja. Gue jalan dah tuh, gue naik ke atas. Di sana tau-tau udah rame nih, tau-tau anak futsal juga. Pada ngerokok, biasa lah ngerokok, ngobrol-ngobrol di situ. Gimana nih futsal nih tandingnya? Ada satu temen gue bang, senior, kebelet bang, mules perutnya. Pas dia mau turun, tau-tau di bawah ada wakil kepala sekolah lagi ngajar. Dia nggak berani turun. Aduh, perut gue mules banget lagi. Gue gak berani turun. Oh, gue berak sini aja kali ya. Jangan. Kata anak, jangan lu, gila lu. Masa iya lu berak di loteng sih? Iya bener. Jangan. Akhirnya dia udah gak tahan ya kan. Udah keringet dingin bang, keringet jagung. Akhirnya dia di pojok dah tuh. Karena kita bawa pasti air aqua 1,5 liter tuh. Air mineral 1,5 liter udah pasti kita bawa buat minum di atas. Karena malas turun lagi ke bawah. Akhirnya dipakai lah tuh dia buat cebok. Pas di situ, ya kan, udah ada tuh dia selesai, udah ini, kata anak-anak, lu jauhan dikit ngapain sih, jangan di sini, jauhan. Ya kan, anak-anak sampai nyium bang. Tapi anak-anak lu loyal banget lah ya. Bener bang, dia di pojok sono, pokoknya yang deket jatuh kan ke bawah, dia di sono jadinya. Masalahnya, mereka sampai rela nggak minum buat temen lu cebok ya. Itu dia. Udah anak-anak, lu udah selesai belum? Wakil kepala sekolah udah selesai nih. Ya udah selesai. Akhirnya dia bener bang, dia siram pakai air, dia gituin, maaf nih ya bang ya, pantatnya. Ya udah, akhirnya tuh turun kita semuanya. Ya kan, pas udah dia turun nih, ya kan udah selesai, keesokan harinya tuh bang, lagi jam pelajaran nih, temen gue yang cewek yang pertama itu, udah dia langsung ketawa lagi. Langsung abis itu langsung teriak, wah. Sontak guru gue langsung, tuh kenapa tuh? Siti kenapa Siti? Pegangin. Dia mau berdiri lah, mau langsung keluar bang, mau langsung lompat keluar. Udah keburu dipegangin dah tuh sama anak-anak ya kan, pegangin ditidurin di meja. Nah sebenarnya yang guru gue ini kan keluar dia langsung karena dia orang Kristen, jadi nggak bisa. Manggil wali kelas gue, guru agama, datang ke situ, ya kan. Nah pas dari situ sama guru agama, wali kelas gue dibacain tuh bang. Gue sambil megangin begini, ya kan, dibacain ayat kursi, ya kan. Gue bilang begini, lu kalau berani jangan sama dia, sama gue, ya kan. Lu jangan masukin dia, kalau berani masukin gue. Gue sempet bilang kayak gitu, langsung dia ngeliat gini, sampai mati lu gue kejar lu. Langsung gue lepas. Teman-teman gue semua langsung lepas tuh. Langsung dia lari tuh menuju keluar. Karena di pintu udah ada yang jagain orang kan. Langsung dipegangin, dibalikin lagi. Udah sempet lari tuh ya? Sempet lari mau keluar. Karena udah pasti ada yang jagain di pintu nih. 3 orang yang kesurupan. Udah selesai itu ya kan, anak-anak nggak ada yang pegangin juga. Yang ini sembuh, lari ke yang satu lagi. Yang satu lagi juga sama. Langsung diam gini-gini, joget-joget. Di pojok, joget-joget begitu bang. Langsung dah tuh.
dipegangin sama anak-anak, di situ ditaruh di bawah di lantai, dibacain lagi kan sama guru agama gue. Ya udah, akhirnya lepas dan yang ini nih, langsung lari ke satu lagi bang, cewek juga. Tapi kalau yang cewek lagi begini nih dia nih, dia cuma gini-gini doang bang. Untuk kesurupannya beda-beda ya. Beda-beda bang. Udah selesai situ, gue keluar dah nih buat ngamanin yang 3 ini bawa ke UKS. Tahu-tahu bang, satu sekolahan semuanya kesurupan bang. Di saat yang sama. Di saat yang sama, nggak kelas gue doang, kelas yang lain juga tahu-taunya satu sekolahan tuh kesurupan, ya kan? Kesurupannya sama, dia mau lompat ke bawah. Udah selesai dari itu kan, udah selesai nih ya kan, 12 April 2009 acara udah pada selesai nih ya kan, kesurupan massal udah, sekolah gue libur nih, diliburin 3 hari. Karena pada saat itu tuh emang crowded banget ya. Parah bang, semuanya, wah dari sekolahan itu selesai lah ya kan, udah pada capek semuanya, diliburin akhirnya 3 hari. Ya udah, tapi gue kan anak futsal nih, dateng kan buat latihan futsal. Di situ pas latihan futsal ada tuh denger santer-santer, karena pelatih futsal gue senior gue juga. Lu gimana yang kesurupan kemarin, kelas lu ada yang kena nggak? Iya kelas gue ada yang kena juga nih. Kelas lu gimana, ada yang kena nggak? Sama, kelas gue ada yang kena juga. Kata pelatih futsal gue, emang pada kesurupan ya? Iya pak, satu sekolahan kesurupan. Terus apaan yang lu alamin di kelas lu? Iya sosok cewek, dia mau keluar mulu tuh, ya kan, yang kesurupan mau keluar, mau lompat. Bahaya banget sih emang. Pas itu, bang, emang ada apa ya yang di sini dulu pada zaman abang ada yang mau lompat dari lantai 4, cewek terjun ke bawah, palanya pecah. Gue nanya sama senior gue tuh yang pelatih, ah lu kata siapa? Kagak bang, bener bang, itu tahunan abang apa bukan? Soalnya cerita udah nyanter nih, satu sekolahan udah tahu bahwa ada yang jatuh dari lantai 4, cewek. Lu mau denger emang ceritanya? Emang kayak gimana bang? Anak bocah kan pada kepo nih kan, emang kayak gimana? Yaudah lu duduk semuanya. Jadi dia kayak ngedongeng ceritain kita. Tapi lu jangan bilang-bilang sama siapa-siapa nih ya. Jangan bilang sama kepala sekolah sama yang lain juga cerita ini. Cerita itu gue gue pegang nih bang, sampai sekarang ya kan. Iya, jadi tahunan gue nih ada satu cewek lah ya kan. Tahunan dulu kan banyak kan sekolah pada pakai mobil ya kan, pakai motor ya kan. Nah, bagi kaum yang nggak pakai motor, ya mungkin kaum yang dihina lah, yang dicela. Ya lu nggak punya kendaraan, lu sekolah di sini, ngapain lu sekolah di sini? Nggak punya kendaraan, ya kan? Soalnya sekolah itu ya sekolah menengah ke atas bang. Dulu mayoritasnya kaum atas lah, ya kan? Kaum Chinese ya kan, emang kebanyakan situ. Ya Islamnya dikit, cuman banyak kan ya agama lain. Jadi ada satu cewek nih, si Cynthia ini, sebut saya Cynthia nih bang ya. Dia emang orang kaya nih, ya kan, duitnya hilang bang. Nah jadi ada 3 orang nih, ya kan, ada Rani, Dina, sama Maya nih bang. Maya yang dicicer, yang dituduh. Lu kali yang ngambil duit gue. Kan lu kan belum bayaran 2 bulan SPP. Satu kelas ini nuduh dia semua bang. Nah yang 2 temennya ini nih, dia pada apaan orang dia sama gue di kelas. Oh sempet ngebela bang, karena dia bertiga nih, nggak dipercaya jadinya dia. Akhirnya dia lari keluar ke kamar mandi, dia nangis dah tuh di kamar mandi. Yang temennya, Mai, keluar Mai, udah nggak apa-apa udah Mai, keluar nggak apa-apa, lu ada gue, saksi, ya kan, udah keluar nggak apa-apa. Dia langsung nangis, langsung terseduh-seduh gitu bang, gimana sih, ya kan, kayak misalkan lu dituduh gitu, padahal lu nggak ngambil, lu dituduh. Akhirnya dia keluar nih, udah lu tinggalin gue sendiri, gue mau di sini dulu sendiri, gue mau nenangin hati gue dulu di sini sendiri, ya kan. Ya udah akhirnya dia keluar nih, temennya. Nah pas nggak tahu lama nih dia keluar, Maya, situ tempat ngakhirin hidupnya, di depan toilet dia lompat ke bawah. Pas dia lompat ke bawah udah rame tuh satu sekolahan.
Ada yang bilang palanya pecah, ada yang bilang tangannya kebalik bang. Satu sekolahan itu. Pokoknya habis dari situ dengar ceritanya gempar lah satu sekolahan ini. Sampai ada dari media buat ngeliput, tapi semua di silent. Sempet Sempet rame ya. rame bang pada tahun itu. Cuman gue nggak tahu kejadian ini tahun berapa karena senior gue ngomong ya nggak disebut kejadian ini tahun berapanya. Karena buat silent lah satu sekolah biar nggak tahu ini kejadian tahun berapa. Akhirnya cerita ini udah tersebar juga nih bang keluar ke sekolah lain. Sebelah sekolahan gue kan ada sekolahan lagi, sekolahan Islam, cuman kita emang selalu berdampingan nih kalau misalkan istirahat. Kalau keluar pasti ngobrol sama orang ini, ya kan, sampai kejadiannya keluar, kedengar. Sampai dibawa ke tahunan gue juga bang. Emang iya temen senior lu ada yang lompat dari atas? Emang bener ya kemarin kesurupan massal gara-garanya itu. Berjalannya waktu ya kan udah selesai, senior gue cerita, diem, jangan lu sebar keluar, cukup kita aja yang tahu. Udah, gue kelas 3 nih ya kan, gue kelas 3 berarti ada murid-murid masuk lah tahun ajaran baru ya kan. Ada yang masuk ekskul futsal juga nih. Kita emang latihan malam ngangkat gawang dari musola. Musola ini ada di pojok bang. Musolanya pojok, dia ngelewatin tangga, cuman tangganya ditutup. Gak pernah dibuka tuh selama gue sekolah di situ, gak pernah dibuka. Ada ngelewatin satu. Di sini ada satu kamar mandi, sebelahnya kamar mandi juga. Cuman yang satu doang dibuka, kamar mandinya yang satu ditutup. Ayo ambil gawang semuanya. Udah pada ambil gawang nih. Ini posisi latihan abis maghrib. Ya kan, karena mau bertanding nih seminggu, ngejar latihan. Karena kan pagi sampai siang sampai sore kan belajar ya kan, malamnya kita kejar. Pas banget kejadiannya malam Jumat. Malam Jumat pas angkat gawang, tiba-tiba junior gue nih di tangga ini, dia lagi bawaan gini. Dia ngeliat gini, astagfirullahaladzim. Tuh di tangga lagi ada yang duduk bang begini. Dia cerita hari itu juga, dia cerita. Langsung dibanting, astagfirullahaladzim, gumprang. Woi, kenapa itu? Kagak bang, langsung kabur tuh anaknya. Langsung kabur ke pos satpam. Lu kenapa? Lu lihat ada cewek tuh di situ tuh, cewek. Kagak udah. Mana halusinasi lu doang kali, kata satpam gitu kan. Soalnya gue ada di situ juga. Halusinasi lu enggak. Bener pak, bener. Kasih minum dulu biar tenang. Udah, lu istirahat aja dulu, ya kan? Udah lu nggak usah main dulu nih. Ya udah, anak-anak pada angkat gawang nih. Satu gawang didirin di sini, satu didirin sini kan. Pas didirin di sini bang, dia ngeliat ke atas juga nih tuh junior gue. Langsung dibanting lagi, dar. Hordeng nih di aula kebuka. Set, dia ngeliat. Sampai dia bilang gini, lihat tuh, apaan tuh. Habis itu langsung ketutup sendiri bang. Temen gue lihat. Teman-teman lo ini pada ngeliat? Pada ngeliat. Apaan tuh? Langsung hordengnya ketutup. Pas sudah sampai kejadian itu, udah. Mendingan hari ini udah kita nggak usah latihan futsal. Udah, kita duduk aja dulu, kita ngobrol aja dulu. Kita buat nenangin diri. Udah, jangan. Ya kan, udah selesai begitu, nggak cuman di situ juga. Ayo dong lu, besok pada upacara nih, ya kan. Balikin aja gawangnya, ya kan. Enggak. Udah balikin, besok Jumat nih upacara penurunan bendera, ya kan. Balikin gawangnya. Nggak ada yang berani malam itu balikin gawang. Ya udah, akhirnya gue berani daripada senior balikin gawang. Pas di yang pintu itu lagi tuh, tangga turun ke bawah. Bener aja pas malam. Ingat banget gue 10:30 tuh. Temen gue ditiup sininya bang. Gue jadi merinding kan tuh kalau cerita begini. Temen gue ditiup sininya. Temen gue langsung, cepet Mi. Udah langsung didorong tuh bang gitu aneh. Balik lagi kan. Jangan lewat situ dah. Jangan satu-satunya lewat situ doang lorong. Ya kan? Kita nggak bisa lewat mana-mana lagi. Lewat situ doang lorong. Nih, gue takut nih. Yaudah lu santai aja, lu pegangan tangan aja sama gue. Akhirnya dia pegangan, kenceng banget pegangan begini. Gue lewat situ, ya kan. Kayak cuma ada. Tapi gue bilang sama dia, udah nih cuma suara angin lewat lorong. Kalau suara angin kenceng kan lewat lorong kayak begitu. Udah. Nih, selesai nih. Udah. Cuman angin dong lewat lorong. Udah akhirnya gue selesai. Balik nian. Iya kan. Udah. Akhirnya gue ngomongin lagi. Udah kita pulang dah, bubar dah.
Besok pada masih pada sekolah, udah bubar, bubar, bubar. Selang berapa minggu, ya kan, kejadian lagi bang. Anak basket ngerasain juga kayak begitu. Dia emang latihannya kan setiap sore nih, sampai malam, ya kan. Setiap sore sampai malam dia latihan dah tuh anak basket biasa. Anak basket biasa latihan sore, bolanya masuk ke kamar mandi yang itu tuh. Kamar mandi tempat si Maya. Itu dia. Kamar mandi yang satu dibuka, satu lagi ditutup. Bola masuk, diambil dah tuh. Karena cewek yang ngambil, pas diambil sama cewek, pintu ketutup sendiri bang. Gabruk! Langsung digedor-gedor. Dar. Tolong. Tapi yang dari luar nggak kedengeran. Berarti si ini di dalam. Di dalam dia. Wah, kok Ketutup. iya. Dor, nggak kedengeran. Akhirnya temennya nyadar nih bahwa si ini ketinggalan. Tuh yang ngambil basket kok nggak keluar ya, bolanya di dalam. Akhirnya datang dah nih semuanya nih. Didobrak pintunya. Buak. Dia lagi cuman duduk dong lagi begini. Lu kenapa? Diangkat tuh bang. Diangkat keluar, dikasih minum, masih nangis. Kayak begitu. Woi, lu kenapa? Masih nangisnya kayak segekan gimana sih ya kan? Wah, akhirnya ada satu temen gue ya kan, orang pinter nih dia nih. Ya kan, manggil orang pinter keluar. Rumahnya kan nggak jauh dari sekolahan itu, dibawa ke sini. Ya kan, akhirnya diceritain. Kenapa? Masih tetap terus nangis tuh yang cewek. Kenapa? Aku kunci di sana. Dia cuma bilang gitu. Aku kunci di sana. Tolong keluarin aku dari sana. Cuman bilang kayak begitu dong. Habis itu udah ketawa. Surupan doi. Iya. Masuk. Akhirnya kata orang pintar udah nih nggak bener nih. Ya udah. Jauhan dikit semuanya biar saya keluarin. Karena anak futsal sama anak basket kan deket banget nih ya kan. Jadi gue juga ada di situ juga karena mantan gue anak basket juga. Gue tahu ceritanya di situ kayak begitu. Ya udah, gara-gara gue nemenin dia. Akhirnya dikeluarin udah sama orang pinternya itu. Habis itu udah langsung lemes deh orangnya, langsung nyender ya begini bengong. Besok-besok pas latihan basket dia nggak datang. Kapok atau gimana? Kapok udah, dia langsung keluar dari basket. Kak, mohon maaf, besok aku nggak latihan basket lagi ya. Nggak boleh sama mama. Pada saat kejadian itu pihak sekolah tahu gak? Pihak sekolah, anak-anak pada silent, nggak ada yang tahu. Kalau cerita ke sekolah, pasti sekolah nutup-nutupin. Udah, pasti pihak sekolah ya silent lah, nggak mau sekolahnya tahu bahwa kejadian di sini nih ada yang kayak begini. Udah ada tuh, udah selesai dari situ. Ya 2 minggu kemudian ya kan, pokoknya nggak habis-habis dah nih, habis dari kesurupan massal. Itu setiap seminggu, selang seminggu ada kejadian pasti. Yang di kelas gue begitu lagi nulis ya kan, si Siti tawa. Dia lagi yang kena. Emang pas dia itu tulangnya belakangnya, tulang punggungnya agak renggang bang. Ini lu dapat info dari mana? Dari orang tuanya, karena gue sempet bawa ke rumahnya dia waktu dia keadaan lagi lemes ya kan. Gue suruh wali kelas gue ke rumah. Ngobrol lah nih gue sama ibunya. Bu, mohon maaf nih bu, emang si Siti sering ya kayak gini? Iya, waktu dulu pas waktu SD juga kayak begitu, SMP juga kayak begitu juga. Jadinya ya udah, ya tolong dijagain aja ya si Sitinya kalau lagi sekolah. Takut kejadian apa-apa. Emang kalau boleh tahu dia kayak gimana emang dulunya? Iya, dulunya emang bapaknya bisa buat nyembuhin orang. Ya kan? Kayak orang pinter juga bu. Iya, soalnya dari bapaknya bapak dulu, iya di Cirebon dia ngilmu. Makanya si Siti dikasih tapi nggak kuat. Jadi gampang kesurupan. Bang. Ya kan? Udah selang itu udah berlanjut ya kan? Udah dah nih. Nah kejadian nggak cuma di kelas, di ruang komputer juga.
kan dulu di ruang komputer ada listeningnya juga kan, mendengarkan kayak begitu, ya kan? Pas lagi ruang komputer mendengarkan, jadi kayak pakai ini kan guru, coba terjemahkan ini. Nah, ini temen gue, satu lagi temen gue nih, duduk kan berderet bertiga nih, dia lagi dengerin lagu ya kan, lagu yang ini aja enak, lagu yang ini, langsung dibanting gitu nih bang. Tiba-tiba tuh. Tiba-tiba, gue lagi pada terjemahin lagu Westlife nih, Iya. ya kan? Lagu yang ini aja enak, langsung dibanting bang. Suara, lu denger nggak? Suara apaan? Orang kita lagi dengerin lagunya sama nih, coba lu dengerin punya gue. Semua pada dengerin sama dia mikrofonnya, dengerin nih. Lagu yang ini aja enak, langsung dibuang. Lu dengerin nggak ngomongan itu yang lagu ini aja enak? Kagak, lu kata siapa? Lu ngarang kali lu. Demi Allah, demi Rasulullah, kedengeran lagu suara kayak gitu. Tempatnya gelap tuh, nggak lama kebuka gitu nih bang, tirainya. Kata gurunya, jangan pada mainin tirai. Ini tahu kan tempat tenang, jangan pada buka tirai. Silo tahu, kagak ada yang buka pak, dari belakang, kebuka sendiri. Jangan main-main kamu. Iya bener pak. Yaudah akhirnya tirai ditutup lagi habis itu. Sret. Itu paling di tempat satu, di tempat yang itu lab komputer sama tangga itu soalnya sebelahan bang. Ini tangga, jadi sininya ada tangga buat turun ke bawah, ya kan? Ini buat tangga ke atas, sini lab komputer nih. Jadi tempatnya paling pojok, deket tangga yang mau turun ke bawah. Cuman tangganya nggak pernah dibuka tuh. Gue sempet nanya bang sama senior, bang, itu tangga kenapa nggak bisa dibuka sih di situ? Padahal kan kalau misalkan kita mau sholat kan deketan lewat situ. Kenapa kita muter lewat depan? Ah udah dah, nggak usah dihirauin tuh mah tangga. Orang anak-anak pada nggak pakai, ya kan? Ya gue masih penasaran nih teman-teman gue. Emang teman-teman gue pada penasaran banget nih tangga kenapa nggak bisa dibuka? Sedangkan anak futsal kalau misalkan nih bisa langsung ke atas enak lewat situ, ya kan? Kalau bisa naruh gawang bisa naik ke atas kayak gitu. Ternyata ya begitu ceritanya, bahwa yang si Maya ini dari sini dia tempatnya ke situ. Ini tempat maksudnya tuh pas dia jadi sosok arwah gitu. Dia seringannya dari kamar mandi ini lari ke tangga sini. Makanya tangga itu nggak pernah dibuka. Berarti kejadian horor di sekolah lo ini pihak sekolah sebenarnya juga tahu ya? Udah. Selain kesurupan itu ya? Tahu. Pada jadi silent semuanya. Nggak pada tahu semuanya. Udah, biar semua pihak luar nggak pada tahu dah. Jadi biar sekolah ini tetap banyak aja yang mau daftar siswanya. Iya. Ya. Nah, habis dari situ, aku juga kayak tanya anak OSIS ya kan. Anak OSIS, lu pernah nggak sih kejadian yang kayak begini? Kejadian kayak gimana? Iya, ngelihat sosok atau kayak gini. Anak OSIS aja Mi, banyak banget nih yang kesurupan kalau ngadain acara. Masa iya sih? Iya. Kemarin kan juga anak futsal juga ngeliat cewek. Anak OSIS juga ngeliat nih cewek, sosok cewek. Kayak begitu. Terus gimana? Ya udah, kita kan deket sama anak rohis. Jadi ya udah kalau misalkan ada kesurupan, anak rohis naik nih ke atas. Buat nenangin di sana. Lu berani tanya nggak sih sebenarnya nih gedung dibangunnya dulu zamannya ada apaan sih nih di gedung? Di atas tanah kuburan kah atau kayak gimana? Tahunan gue doang tuh bang yang berani nanya kayak begitu ke security-nya sama warga sekitar, ya kan? Akhirnya ya udah pas waktu istirahat keluar ya kan, istirahat jam kedua pada keluar deh nih anak rohis sama anak ini pada nanya. Soalnya kan anak rohis dekat banget sama masjid yang ada nih, sekolahan gue nggak jauh dari masjid, ya kan? Nah yang masjid ini udah sepuh nih yang tua, kenal sama ketua rohis karena sering sholat Jumat bareng di situ. Ya udah, Pak, mohon maaf nih Pak, mau tanya, kalau bangunan sekolahan yang di sana, yang sebelah sekolahan Islam kan tuh ada sekolahan tuh, itu bangunnya tanahnya berdiri di atas. Wah, itu sebelahnya gor, ya kan? Jadi dia satu sketsa sama gor. Sebenarnya di situ dulu nggak boleh dibangun sekolahan karena itu masih punya Pemda.
tanah kuburan. Kuburan punya wilayah Jakarta Barat. Tapi kenapa dapat perizinan? Karena begituan lah, ya kan? Jadi ya udah dibangunin aja sekolahan. Sebenarnya nggak boleh dari dulu dibangunin. Emang sering kejadian apa? Ditanya kan tuh sama yang gituan agama yang di situ ya kan? Ya banyak Pak, ada kesurupan ya kan? Ada, iya waktu dulu juga ada tuh saya pernah denger juga ya kan, ada yang lompat dari atas. Oh, si bapak itu. Bapak itu tahu ternyata. Makanya pas dari situ, kamu tahu juga nggak sih ada yang pernah gantung diri juga di sana? Hah? Gua sama temen gue kaget ya kan, gantung diri Pak. Iya. Emang kalian nggak pada tahu? Enggak Pak, saya taunya lompat doang. Iya dulu sebelum yang lompat itu ada juga siswa gantung diri juga di toilet paling atas. Beda toilet sama Beda toilet sama Maya. Jadi pas gedung ini bangunan baru, ya kan, dia nggak tahu kenapa ada yang gantung diri aja. Karena frustasi. Saya juga denger dari orang juga nih, ya kan. Dia dimarahin dan nih, lu goblok banget tuh lu sekolah ini dimarahin sama wali kelasnya dia. Ya udah jadi dia pasrah, dia langsung gantung diri di toilet. Wah, saya baru denger tuh Pak yang kayak begitu Pak. Emang iya Pak, kalau cerita gitu ada apa lagi sih Pak yang lain? Ya saya sih taunya cuma segitu doang ya. Karena ya kalau misalkan saya kasih tahu semuanya, nanti adek ntar nggak ada sekolah lagi deh di situ. Nanti pihak sekolah nyalain saya. Benar. Cuman kayak ya jadi kayak nanya sama warga sekitarnya, nanya sama warga lagi. Cuman warga sekitar taunya yang cuma lompat doang, yang gantung diri nggak tahu. Abis dari situ anak-anak pada pikiran lagi ya kan, macem apa bener nih sekolahan kayak begini ya kan, apa bener sekolahan dibangun dari tanah dulu kuburan. Pada silent tuh semuanya tuh, nggak abis tanya sama yang ustadz ini nggak pada, udah kita ditanya gimana hasil dari yang itu, tanya nggak ada apa-apa, cuman ada yang itu doang. Kita juga nutupin, nggak mau. Nah dari sekolahan ini kan otomatis kan, iya namanya sekolah, anak sekolah ada mata-mata guru ya kan, ada mata-mata ini, takut kita ngobrol kesebar ke guru, kita juga yang hancur reputasinya ya kan. Pada saat lagi biasa lah buka puasa bersama kan ada renungan nih Bang malam-malam. Habis buka puasa renungan kan biasa kayak buat kita terseduh-seduh ya kan? Dibikin nangis ya? Nah itu dia Bang yang dibikin nangis. Pas pada saat udah selesai buka puasa renungan malam, pada nunduk ya kan semuanya, nunduk, senior gue langsung teriak, langsung pada ngeliat tuh Bang kayak gitu ya kan. Tuh kenapa tuh langsung pada teriak kayak begitu, kenapa. Abis dari situ langsung dia begini, ya udah ya kan, langsung semuanya nih Bang kena dari satu ini, kena satu lagi, ya udah. Abis dari situ satu ustadz cuma satu nih ya kan, dua sama guru agama nggak pada bisa megang kayak gitu, yang ada pada nyamber ke semuanya. Yang satu ini kena, satu ini lagi kena, lama-lama yang ini udah hilang, lari ke satu lagi, ya kayak begitu Bang. Tepet selesai jam 11 malam lah. 11 malam udah tuh pada, ya udah yang sekian ini dikeluarin dulu daripada dia menyambar kemana-mana kan ya kan, yang kena ini. Ya udah, habis dari situ udah selesai dah tuh acara. Besok-besok, tahun-tahun besok nggak diadain lagi tuh Bang buka puasa bersama. Gara-gara hal itu? Gara-gara hal itu. Itu yang terakhir di tahun gue terakhir. Sampai sekarang belum? Sampai sekarang nggak ada lagi buka puasa bersama di sekolahan itu. Gara-gara akibatnya, ya mungkin kalau misalkan kerumunan gitu, demen kali ya dianya kayak begitu. Nah ini kan tadi lu bilang kalau kejadian yang terakhir itu ya, itu sampai sekarang akhirnya nggak pernah diadakan buka bersama lagi atau renungan malam ya? Renungan malam. Berarti lu sempat
ke sekolahan lo untuk nyari tahu lagi gitu atau gimana? Iya sempet, karena kita dulu alumni kan, ikatan alumni deket nih, ya kan. Oh, iya. Ada ILUNI, ikatan alumni. Jadi kayak ada ikatan alumni, ya sering lah, karena gue dulu di futsal kan, jadi sering, ini kan ada yang di basket, jadi sering ketemu nih di sekolahan. Gimana ya anak futsal, masih berkembang nggak? Gimana anak futsal, ada juaranya nggak? Iya, iya. Sekali gue sundut nih, gimana nih? Tahun ini masih ada kesurupannya nggak? Wah bang, ada bang, tahun ini juga bang. Ini tahun berapa nih? Masih sama kesurupannya, kayak begitu. Enggak, maksudnya Oh ini tahun pada berapa? saat Tahun itu? 2018. 2018. Iya, iya, iya. Gue tanya lagi ya kan, ini masih ada kesurupannya tahun 2018. Ya masih bang kesurupan, nggak bakal hilang tuh bang. Junior-junior di bawah kita juga dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018 juga gitu juga bang kejadiannya. Tapi yang ini nggak kesurupan massal, Satu-satu. satu-satu kenanya. Ini kan kebanyakan, sorry ya, Iya. ini nyangkut agama. Jadi yang sekolah di situ kan tadi lo sempat bilang kebanyakan nonis ya, Nonis. non Islam. Dan yang nonis ini sempat kesurupan juga. Iya bang, ada surupan. Iya, iya. Cuman ya dibacainnya tetap, dia kan di situ kan ada kayak Alkitab juga kan yang kayak pendeta gitu yang buat. Oh. Jadi kayak ada agama Kristen, bimbingan agama Kristen nih. Nah. Ya kan, ya udah dibawanya ke ruang bimbingan agama Kristen. Oh. Nah, pas dari situ ya kita pintunya ditutup, nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak tahu akses di dalamnya kayak gimana. Pernah satu kejadian kayak begitu. Gue kira sama Pak Ustadz juga. Enggak. Karena pas lagi kesurupan, pas disembuhin sama Pak Ustadz, setannya bilang, salah baca. Takutnya ya kan? Iya, bener Mas. Salah baca lo. Kalau kayak gitu ya kita nggak bisa aksesnya masuk ke ruangan unit Kristen, kan ada tuh di situ ruangan sendiri dia. Buat kalau misalkan ada pelajaran agama Kristen ya dia masuk ke situ. Oh iya, iya. Nah, untuk kejadian si Maya nih ya. Ini pada saat abang-abang lu cerita, ini dia sempat nyeritain juga gak latar belakang atau ngenesnya si Maya ini gimana sih? Iya. Ya setahu gue denger cerita dari abang-abangan gue sih bang ya. Ya kan, ya dia emang orang nggak punya bang. Jadi dia sekolah di situ karena dia ya punya kebiasaan lah bang, dia pinter ya kan. Oh. Iya, iya, iya. Jadi ya otomatis bayarannya dia dipotong nih setengahnya karena dia berprestasi. Jadi ya udah, namanya orang berprestasi ya masuklah sekolahan itu. Dia juga sempet ngebanggain sekolahan itu juga bang. Namanya masih ada, terpantang dia lagi megang piala, Fotonya. fotonya. Berarti yang alumni sana tahu ya? Tahu, tapi yang mungkin anak-anak futsal pada tahu ini sosoknya. Ini kan fotonya ada ya tadi lo bilang ya. Berarti kan wajahnya ini Mm-mm. lo tahu dong? Tahu. Teman-teman lo juga tahu. Iya. Ini sama gak apa yang dilihat sama temen lo ketika yang di tangga itu ada cewek? Dari tangga itu ada cewek. Soalnya yang di tangga itu ada cewek, dia ngeliatnya ya mukanya berantakan aja bang, hancur. Jadi rambutnya buat nutupin begini deh. Iya, iya. Jadi nggak ngeliat itu percisnya si Maya apa bukan. Jadi kayak begitu ya kan. Nah pada saat itu ya gue juga nggak bisa negesin juga itu sosok Maya apa bukan ya kan. Soalnya kan ya yang di foto kan kelihatan ya cakep emang bang. Emang cakep. Emang cakep orangnya. Ya cuman akibat bulian itu ya mungkin kena lah ya kan. Ya pasti. Ke hatinya, Kena mental. ya akhirnya ya udah gelap mata, ya dia terjun dari atas. Itu tiba-tiba dia. Tiba-tiba habis temennya ketok-ketok kamar mandi, dia bilang ya gue nggak apa-apa, ya udah gue pengen sendiri aja dulu. Nggak lama itu udah jatuh ke bawah. Berarti ada yang bener-bener ngeliatin maksudnya tuh ada saksi yang bener-bener ngeliat proses si Maya ini langsung lompat. Saksi cuma satu, penjaga sekolah. Menjaga sekolah. Penjaga sekolah. Dia tempat rumahnya di belakang sekolah. Cuman pas kita tanya, ya dia nggak mau ngungkapin cerita benernya kayak gimana pas kejadian proses jatuhnya. Soalnya penjaga sekolah lagi nyapu lapangan. Oh itu dia tuh ya. Berarti ngeliat banget ya. Ngelihat banget dia dari atas. Cuman dia ngelihatnya, ya saya ngelihat dia pas jatuhnya kayak gini. Cuman saya nggak bisa nerangin gimana kejadiannya. Oh ini gue penasaran nih.
sama temen lu yang boker itu keadaannya gimana? Dia ikut kesurupan apa enggak? Nah, yang itu enggak, Bang. Kalau yang itu Oh, ya enggak. biasa dia. Malahan dia yang ibaratnya dia nih yang jadi dicemooh sama anak-anak. Ini kesurupan gara-gara lu, kesurupan satu sekolahan. Iya. Ya kan? Gara-gara lu kenapa lu buang air sembarangan, buang air besar. Ya kan? Jadi penunggu sini jadi gimana gitu ya kan? Lu harusnya ngejaga, harusnya ya lu jangan berak sembarangan, udah dikasih kamar mandi lu berak sembarangan. Bahkan kabarnya tainya masih ada di loteng. Iya, aku juga. Kering di lo. Kan belum disiram. Iya kan? Iya bener. Kan belum disiram. Bangsat. Ada tai lagi di loteng. Bener orang di berak begini. Setan anak lagi pada ngeliat dia, anak-anak ngerokok di sono. Iya. Udah belum lu berak? Tahu tanggung. Oh, pas anak-anak sono ngeliat mukanya emang lagi ngeden. Gue ketawa gue juga ngeliat mukanya dia. Oke, jadi kesimpulannya ini yang menurut gue ya. Iya. Ini kesimpulannya kenapa masih kesurupan sampai tahun-tahun selanjutnya ini. Tai temen lu belum diangkat. Nah, kalau dari lu pengen nyampein sesuatu gak ke teman-teman nih untuk pesan moral nih? Yoi. Pesan moral. Ya, pokoknya sejelek apapun, sehina apapun, ya lu jaga temen lu. Jangan sampai temen lu ya jadi bahan bulian orang. Iya. Padahal ya dia nggak ngelakuin. Ya kan? Ya stop lah bully-bully untuk pelajar, untuk sekolah, atau mahasiswa. Ya stop lah ngebully orang. Bener-bener. Ya miskin, ya emang udah miskin, mau diapain lagi? Udah takdir ya, mau Udah diapain takdir, lagi. bener Iya, Bang. Kalau misalkan yang kaya tukeran sama yang miskin juga, emang bisa dia? Iya. Ya intinya kita nggak pernah ada yang tahu kalau misalkan orang yang kita bully itu kena mentalnya apa enggak ya. Bener kan? Bang. Nah, Iya Bang. hindarilah bully ya. Bener. Apalagi sesama pelajar gitu kan. Bener. Bener. Stop lah bullying. Ya. Bullying. Iya bener. Sama satu lagi, Bob. Jangan berak sembarangan, Bob. Bener. Iya, apalagi berak di loteng aja. Bisa mengakibatkan kesurupan. Saran sih dari gua, lu ke sekolahan, lu bilang kepala sekolah tuh belum Pak, masih dibersihin, ada Pak. tai itu Pak. Iya. Masih ada Pak temen saya itu gara-gara aja itu. Biang kerok gitu. Ntar gue tag orangin yang berak. Gara-gara lu nih. Iya bener. Yaudah buat teman-teman nih yang pengen tanya lebih lengkap lagi mengenai cerita dari Mas Bewok ini, langsung aja ke Instagramnya Mas Bewok. Iya. Ada di mana, Bob? Langsung aja sih di @fahmiwinata. Nah, dan Mas Bewok ini juga punya channel YouTube. Siap. Seperti di kaos. Seperti di kaos ini ada jembatan Jembatan hitam. Biasanya yang kesini itu John. Dan Pasti. sekarang Mas Bewoknya. yang Oke. datang kesini. Untuk teman-teman lu yang lain, ini Iya, Bang. pernah ngalami juga gak sih, Bob? Jadi teman-teman juga pernah ngerasain juga nih. Iya, tapi ceritanya ada di channel gue nih, Bang. Oh, di jembatan ini. Di jembatan hitam, benar. Oke, buat kalian nih yang penasaran sama sudut pandang dari teman-teman Bewok pada saat di SMA itu ya. Iya, Bang. Kalian langsung aja ke channel YouTube-nya. Jembatan hitam. Yo, jembatan hitam. Biasanya John kayak gitu. Jembatan hitam. Iya. Ya udah, Wok, sekali lagi thank you, Wok. Terima Udah kasih. datang ke Lentera Malam dan gua Jamal dari Lentera Malam pamit. Ya, dan Fahmi Bewok dari Jembatan Hitam pamit. Bye.